Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian komunikasi dan seberapa pentingnya komunikasi itu dalam proses pengambilan keputusan. Sebelumnya yaitu, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalin hubungan dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia tidak mungkin lepas dari komunikasi. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan antar sesama. Begitupun juga dalam proses pengambilan keputusan juga mempengaruhi sikap manajerial terhadap komunikasi dan mungkin dapat mempengaruhi sikap dan persepsi terhadap organisasi. Dan yang kedua itu, seberapa pentingnya komunikasi itu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu dianggap sebagai alat. Mengapa? Karena komunikasi dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggota kelompok dalam mencapai tujuannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan fungsi komunikasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Verman dan Maret, mereka menjelaskan bagaimana organisasi menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi membuat keputusan eksplisit dan implisit tentang bagaimana mencari dan menggunakan informasi yang dapat meningkatkan perkiraan konsekuensi dan referensi tentang masa depan. Jadi, komunikasi merupakan dasar dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dari sebuah keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya yaitu fungsi dari komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu informatif, di mana pemimpin dan anggota suatu organisasi membutuhkan informasi untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan upaya mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian, di mana komunikasi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali suatu organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Kemudian yang ketiga yaitu persuasif. Nah, komunikasi berfungsi mengajak orang lain atau menjalankan ide atau suatu gagasan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu integratif. Dengan adanya komunikasi, organisasi yang terbagi menjadi beberapa departemen akan tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi komunikasi dalam pengambilan putusan. Menurut Effendi, strategi komunikasi diartikan sebagai paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah strategi harus mampu bagaimana menunjukkan taktik operasionalnya. Dengan demikian, sebuah strategi komunikasi harus menunjukkan operasionalnya secara praktis, sehingga approach yang digunakan bisa berbeda tergantung situasi dan kondisi yang ada. Menurut Liberty, mengenai tujuan strategi komunikasi sebagai berikut. Pertama, announcing, yang dimana pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi. Yang kedua, motivating, yang itu dimana informasi yang kita berikan bertujuan untuk memotivasi audiens. Yang ketiga, educating, yang dimana informasi yang disampaikan bersifat mendidik sehingga audiens memiliki pola pikir akan suatu hal. Baiklah, mungkin itu saja, saya akan kembalikan ke teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi tradisional dan fungsi dari komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Komunikasi tradisional juga merupakan upaya masyarakat untuk mempertahankan warisan budaya yang pernah ada dan diharapkan akan tetap ada. Komunikasi tradisional ini dilaksanakan antara anggota kelompok subbudaya yang tergolong masyarakat tradisional.
masyarakat tradisional sering dikaitkan dengan masyarakat pedesaan yang memiliki ciri-ciri land relation yang cukup besar. Biasanya mereka memiliki lahan yang luas, kepadatan penduduk yang rendah, dan bermata pencaharian dominan agraris. Kemudian, biasanya juga masyarakat pedesaan dalam komunikasi tradisionalnya memiliki hubungan sosial yang akrab, bentuk kehidupan bersama yang masyarakatnya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Yang kemudian, fungsi dari komunikasi tradisional. Beberapa fungsi komunikasi tradisional menurut Dananjaya. Yang pertama, komunikasi tradisional berfungsi sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat pencerminan angan-angan kolektif. Yang kedua, komunikasi tradisional berfungsi sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga masyarakat. Yang ketiga, berfungsi sebagai pendidikan anak. Dan yang keempat, berfungsi sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Selanjutnya, kelebihan komunikasi tradisional. Pertama, komunikasi tradisional merupakan media tradisional yang akrab dengan masa kalayak, kaya akan variasi dengan segera tersedia dan biayanya rendah. Kedua, media tradisional memiliki pengaruh yang besar terhadap komunikasi persuasi, komunikasi tatap muka, dan umpan balik yang segera. Media tradisional ini dapat membawa pesan-pesan modern. Yang ketiga, media tradisional secara komparatif lebih murah, tidak perlu diimpor karena milik komunitas. Yang keempat, media tradisional tidak akan memunculkan ancaman kolonialisme dan dominasi ideologi asing. Yang kelima, media tradisional ini bersifat egaliter, sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan kerakyatan dengan lebih baik. Yang keenam, media tradisional menggunakan ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol sehingga lebih mudah dimengerti dan mencapai sebagian dari populasi yang berada di luar jangkauan media massa dan juga menuntut partisipasi aktif dalam proses komunikasi. Keberadaan komunikasi tradisional yang media-medianya biasa dipertunjukkan dalam bentuk seni pertunjukan atau seni tradisional menjadikan bentuk komunikasi tradisional ini lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti oleh komunitas sasaran. Hal ini yang menjadikan komunikasi tradisional melekat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya komunikasi tradisional ini dapat memupuk rasa persaudaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi tradisional efektif yang ditinjau dari aspek-aspek komponennya. Dalam komunikasi tradisional itu terdapat 6 unsur. Yang pertama itu adalah komunikator, yang kedua itu adalah pesan, yang ketiga itu adalah media, dan yang keempat adalah halayak, dan yang kelima adalah efek, dan yang terakhir ataupun poin keenam yaitu adalah gangguan. Nah, saya akan menjelaskan poin per poin pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami. Jadi poin pertama tadi yaitu tentang komunikator. Ya, komunikator ini adalah seorang yang ingin menyampaikan pesannya kepada orang lain. Nah, ini tergantung pembawaan dari orang yang menyampaikannya. Apabila dia bagus dalam penyampaiannya, maka orang akan paham apa yang disampaikan. Yang kedua itu pesan. Ya, pesan isi dari yang ingin disampaikan. Apabila isinya jelas, padat, dan juga bisa diterima kepada masyarakat, ya isinya akan sesuai dengan harapan dari seorang komunikatornya itu. Nah, yang ketiga itu adalah media. Media dalam hal ini yaitu bagaimana pesan tersebut dibawakan, atau seperti alur cerita ataupun dengan media seperti beduk atau lonceng dan sebagainya, itu bisa menjadi pemahaman untuk masyarakat agar mengerti apa yang pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang keempat itu halayaknya. Halayaknya itu adalah orang-orang yang mendengarkan isi pesan yang ingin disampaikan. Nah, apabila masyarakatnya paham apa yang disampaikan, jadi tujuannya itu tercapai gitu. Nah, yang kelima itu adalah efek. Efeknya itu kadang-kadang dari orang yang menyampaikan dan juga orang yang menerima itu kadang-kadang berbeda, yaitu adalah sikap terhadap apa yang dia dengar. Kadang-kadang juga perbedaan gitu.
Nah, yang terakhir itu ada gangguan. Nah, gangguan di sini lebih terhadap perbedaan ataupun stigma berbeda gitu terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan oleh pembawa pesan. Kadang dia tidak mengerti apa yang disampaikan, itulah yang menjadi pembedanya. Yang pesan yang ingin disampaikan, yang dia terima beda gitu. Mungkin itu untuk penjelasan singkat terkait komunikasi tradisional efektif yang ditinjau dari aspek-aspek komponennya. Mungkin sekian, terima kasih. Audio Jungle.